Selamat siang semuanya teman-teman. Salam Pancasila. Kita masih tetap mau membantu pemerintah tentang mensosialisasikan Pancasila. Ya, ini sebagai suatu yang saya anggap bermakna mengenai adanya menggali kembali Pancasila. Manusia telah ada sejak mungkin beribu-ribu tahun yang lalu. Peradaban pun eh, telah jatuh bangun dan meninggalkan peninggalan-peninggalan. Bahwa manusia itu sepanjang zaman itu memiliki kesadaran dan dia menciptakan suatu peradaban. Peradaban ini adalah tingkatan dari kumpulan budaya-budaya yang tentu saja berisi tentang idea, aktivitas aktivitas dari idea dan hasil karya dari idea. Gitulah kita meminjam pemahaman antropologi berbicara mengenai budaya. Dan konteks peradaban adalah berisi pelaksanaan dari budaya-budaya, dan di sana ada kemajuan di dalam politik juga. Jadi Pancasila ini tidak bisa lepas dari kehidupan manusia di dunia ini di zaman itu. Jadi setiap sejarah itu memiliki logika dan memiliki kesadaran akan zaman. Jadi zaman menentukan suatu kesadaran sehingga kita harus bersifat dinamis untuk merubah keadaan kita, dan kita meraba-raba suatu keadaan dari suatu zaman. Oh, sekarang ini sedang seperti ini, ya, itu sebagai sesuatu tren lah gitu. Dan tentu saja ruang dan waktu ini atau sejarah ini memiliki orang-orang yang besar. Orang-orang yang besar ini atau the great man itu adalah orang-orang yang memiliki ketersambungan dengan kesadaran kosmik ini, kesadaran tentang alam, kesadaran terhadap sejarah manusia, dan tentu saja yang diperjuangkan dari kesadaran untuk memahami ruang dan waktu itu adalah apa? Kebebasan. Jadi hadirnya manusia di dalam ruang dan waktu itu pasti selalu bersama kesadaran. Nah, kesadaran ini selalu harus bersama juga dengan kebebasan. Nah, akhirnya setelah ada kesadaran dan kebebasan, maka manusia bisa mengalami evolusi. Nah, ketika zaman Yunani, ketika zaman Tiongkok kuno, ketika zaman Romawi, dan modern ini berbeda-beda memahami tentang kesadaran dan kebebasan. Dalam filsafat sejarah Hegel dijelaskan hal seperti itu. Ketika zaman Tiongkok dianggap kebebasan itu hanya dimiliki oleh satu orang saja, yaitu kaisar. Jadi kebebasan itu hanya milik kaisar saja, yang lain tidak memiliki kebebasan. Nah, ini satu zaman juga. Kemudian ada zaman Yunani. Zaman Yunani ini orang-orang yang memiliki kesadaran imajinasi yang tinggi. Tapi mereka juga menginterpretasikan kebebasan ya bagi warga kota saja. Mereka memiliki kebebasan. Juga hanya kaum laki-laki saja yang bisa berpartisipasi dalam politik atau menentukan suatu kebijakan publik. Perempuan nggak boleh. Sehingga kata Aristoteles, perempuan itu disebut dengan setengah jiwanya. Karena ya urusannya dapur, sumur, kasur, itu aja. Sehingga demokrasi atau kebebasan itu masih terbatas. Begitu juga dengan Romawi. Warga yang bukan non Romawi, kota Romawi itu mereka tidak punya hak untuk menentukan kebijakan publik. Nah, kemudian zaman modern dianggap zaman di mana khususnya bergulirnya demokrasi, bahwa masyarakat itu memiliki hak individu. Diperjuangkan setelah revolusi Prancis dengan prinsipnya yaitu liberty,
equality dan fraternity, kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Dan zaman demokrasi ada Voltaire, ada yang menginisiasi tentang adanya hak individu lah. Setiap orang memiliki kebebasan, dan tentu saja adanya kebebasan itu asalnya dari mana? Dari suatu kesadaran.